Ketika Westeros baru pulih dari tragedi The Long Night, sebuah kekuatan baru muncul di kawasan Essos. Di sebuah benua yang luas, yang mana terbentang dari The Narrow Sea hingga ke Jade Sea dan kawasan Ulthos nan jauh, itu nampaknya adalah tempat di mana peradaban yang kita kenal sekarang. Yang pertama, kota ini dibangun berdasarkan sistem yang sama persis dimiliki oleh The Old Geese, yaitu sebuah sistem yang dibangun berdasarkan perbudakan. Pendiri dari kota Old Geese nan legendaris, yaitu Grasdan the Great, masih tetap sangat dihormati di kota itu. Sehingga, para lelaki dari keluarga budak masihlah diperbolehkan untuk mempunyai nama. Menurut sejarah paling tua di Giscari, Grasdan the Great lah yang mendirikan pasukan legiun yang berbaris sambil membawa sebuah perisai tinggi dan 3 tombak. Old Geese dan pasukannya melanjutkan kolonisasi di sekitar kawasannya, hingga mereka terus maju untuk secara terus-menerus berhasil menundukkan kota-kota tetangganya. Maka dari situlah, sebuah kekaisaran pertama terlahir hingga berabad-abadnya mereka berkuasa. Dan di semenanjung besar, tepat di seberang The Slavers Bay itulah mereka-mereka yang akhirnya berhasil mengakhiri kekuasaan yang dimiliki oleh kekaisaran The Old Geese, walaupun tidak semuanya berasal dari sana. Yang menetap di sana, tepat di tengah area gunung berapinan besar yang dikenal dengan nama The 14 Flames, terdapat sebuah suku yang dikenal sebagai Valerian. Di mana mereka-mereka ini adalah orang-orang yang belajar bagaimana cara menjinakkan seekor naga, dan berhasil menciptakan sebuah mesin perang yang paling mematikan di sepanjang sejarah dunia, A Song of Ice and Fire. Kisah ini adalah sebuah kisah yang diklaim oleh orang-orang Valeria, bahwa mereka adalah keturunan naga dan berkerabat langsung dengan naga-naga yang sekarang mereka kendalikan. Dalam sebuah fragmen sejarah karya September, ia tampaknya mempertimbangkan berbagai legenda yang meneliti tentang asal-usul naga, dan bagaimana para naga ini akhirnya bisa dikendalikan oleh orang-orang Valeria. Bangsa Valeria sendiri menyatakan bahwa naga adalah anak-anak yang dilahirkan oleh The 14 Flames. Sedangkan di Kart, sebuah cerita menyatakan bahwa pernah ada 2 bulan di langit. Dan pada suatu hari bulan tersebut tersiram oleh matahari, dan akhirnya pecah hingga berhasil mencurahkan sejuta naga. Di Asai, banyak sekali cerita tercipta namun sangat membingungkan. Namun yang pasti, semua teks menyatakan bahwa para naga ini berasal dari The Shadowlands. Dalam riwayat sejarah Asai ini, mengatakan bahwa terdapat suatu kaum yang sangat kuno dan tidak memiliki nama, hingga kaum ini pertama-tama mencoba mempelajari sebuah ilmu sihir, untuk bagaimana cara menjinakkan seekor naga di The Shadowlands. Yang mana mereka-mereka ini kemudian membawa ilmunya tersebut ke Valeria, hingga akhirnya mereka mengajari seni sihir mereka ini kepada suku-suku yang ada di sana. Orang-orang Valeria sangatlah cantik. Dengan rambut yang berwarna silver atau emas paling pucat, dan sebuah mata bernuansa ungu yang tidak akan bisa ditemukan di antara orang-orang lainnya di belahan dunia manapun. Konon, dulunya orang-orang Valeria ini hanyalah seorang pengembala hewan ternak biasa. Hingga pada suatu hari, mereka berhasil menemukan telur naga di dekat area The 14 Flames, hingga akhirnya telur tersebut menetas, dan seekor naga pun muncul. Naga-naga yang terlahir ini pun kemudian dijinakkan oleh mereka, hingga akhirnya mereka berhasil menjadi sebuah bangsa yang sangat kuat dan paling hebat di sepanjang sejarah dunia. Bangsa Valeria sendiri tidak memiliki seorang raja, melainkan mereka menyebut diri mereka sebagai The Freehold. Hal ini dikarenakan, seluruh warga Valeria yang menguasai sebuah tanah atau wilayah, memiliki sebuah hak suara di pemerintahan. Keluarga bangsawan yang terdapat di Valeria sendiri sangatlah variatif. Dimulai dari keluarga bangsawan yang sangat powerful hingga keluarga bangsawan yang memiliki pengaruh biasa saja. Dan para bangsawan besar ini dijuluki sebagai The Dragon Lord. Keluarga Targaryen yang kita kenal, juga tergolong sebagai seorang Dragon Lord. Akan tetapi faktanya adalah di Valeria sendiri, keluarga Targaryen ini hanyalah golongan Dragon Lord yang secara kasta tergolong bangsawan paling rendah. Karena faktanya, keluarga Targaryen hanya memiliki 5 ekor naga, ketika akhirnya mereka memutuskan untuk bermigrasi ke Dragonstone. Dan para Archen dipilih untuk membantu mengatur sistem pemerintahan yang ada di sana. Tapi mereka-mereka ini, dipilih langsung oleh para bangsawan The Freehold sesuai jumlah mereka, dan bekerja untuk waktu yang terbatas. Terdapat sekitar 5 perang besar,
yang pernah terjadi antara The Valerian Freehold melawan Kekaisaran Old Geese. Perang besar itu terjadi ketika dunia masih sangatlah muda, dan hal tersebut menjadi sebuah cerita yang melegenda. Sebuah kebakaran dan kehancuran total yang sangat besar menjadi hal yang biasa terjadi tatkala setiap kali mereka bertempur. Yang mana dari 5 perang besar tersebut, Valerian Freehold lah yang selalu keluar menjadi pemenangnya. Untuk memastikan tidak akan ada lagi perang yang ke-6, maka diputuskanlah bahwa tembok kuno peninggalan The Old Geese harus dihancurkan, yang mana tembok tersebut pertama kalinya didirikan oleh Grass dan the Great. Piramida kolosal, kuil-kuil, dan juga begitu banyaknya rumah akhirnya dibakar habis oleh api naga. Para Dragon Lord juga tidak lupa untuk menaburkan garam, jeruk nipis, dan tengkorak-tengkorak para korban di atas reruntuhan yang sudah dibakar habis tersebut. Banyak sekali orang-orang Giscari yang terbunuh, dan masih banyak lagi yang akhirnya dijadikan sebagai budak milik orang-orang Valeria. Dengan demikian, Kekaisaran Giscari sekarang hanyalah bagian dari Kekaisaran Valerian Freehold yang baru. Dan para Giscari ini akhirnya juga mulai melupakan bahasa yang dipakai oleh Grass dan the Great, dan malah mulai mempelajari bahasa High Valerian. Apa yang kini tersisa dari Kekaisaran The Old Geese, tidak lain sekarang hanyalah sebuah kota kecil yang menempel seperti sebuah luka di kawasan The Slaver Bay. Kisah ini sendiri adalah awalan dari sebuah kisah yang melegenda, dari sebuah bangsa yang pernah memiliki peradaban paling maju, kekuatan militer paling superior, teknologinya yang paling mutakhir, dan kondisi sosial paling baik di seluruh kawasan yang terdapat di dalam kisah A Song of Ice and Fire.